Baik, selamat bertemu lagi dengan pembelajaran seni budaya kembali. Ini saya akan mengulang pembelajaran minggu lalu atau minggu sebelumnya. Kita belajar melambangkan atau menuliskan, menyimbolkan sebuah bunyi yang disebut nada. Kemudian nada itu disimbolkan dengan berbagai macam cara. Waktu itu saya menggambarkan dengan notasi gambar, yaitu not balok ya. Kemudian dengan notasi angka atau not angka. Ada juga waktu itu menggambarkannya dengan solmisasi ya, dengan suku kata do re begitu ya, mi. Kemudian ada yang melambangkan dengan huruf tunggal atau C, D begitu ya. Itu ada 4 penyimbolan ya, not angka, not solmisasi, not balok, dan not mutlak. Nah, berkaitan dengan papan nada di sini, untuk mudahnya do re mi fa sol la si do, do-nya ada di mana sudah saya terangkan, bahwa do itu bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, bisa di situ ya. Do itu bisa di mana saja. Re-nya tentu mengikuti, kalau do-nya di sini maka re-nya di situ ya. Kalau do di tus warna putih di sini, maka re ada di tus warna putih kembali di sini. Tapi jika do-nya ada di sini, maka re ada di situ. Mudeng ya. Jika do di sini, maka re di sini. Jika do di sini, maka re di situ. Nah, karena do bisa di mana saja, tentu do bisa juga di sini. Tapi kalau do-nya di sini, maka re-nya di situ. Paham ya? Ini kayaknya perlu pembuktian bunyi, tapi nanti saya abaikan dulu. Saya mau konsentrasi di peletakannya, di mana kita menggambarkannya, berkaitan dengan tugas kemarin, yaitu membuat notasi atau menggambarkan not balok dari lagu Padang Bulan. Kita abaikan dulu notasi not mutlak, not angka, dan not solmisasi ya. Kita konsentrasi sama not balok ya. Not balok kemarin ada 4 gambar yang saya tunjukkan, yaitu dengan lingkaran elips seperti itu, kemudian lingkaran elips dengan tangkai, kemudian ada lingkaran elips bertangkai tapi ini di blok ya, diisi penuh. Kemudian ada yang dengan tangkai di blok penuh tapi ada benderanya. Ada yang benderanya 1 ya, ada yang benderanya 2, 3, dan seterusnya. Ini namanya not penuh, not setengah, not seperempat, not seperdelapan, not seper16 ya. Penuh, not penuh, not setengah, not seperempat, not seperdelapan, not seper16. Itu ya, namanya begitu. Tapi kalau dilihat dari ketukannya, kalau biramanya 4/4, maka ini adalah 4 ketuk, yang ini 2 ketuk, yang ini 1 ketuk, ini setengah ketuk, ini 1/4 ketuk, dan seterusnya gitu ya. Paham ya? Oke, sekarang yang ingin dipahamkan adalah bagaimana menggambarkan pada media not balok, yaitu garis paranada. Di not balok itu ada yang kita kenal garis paranada, ada 5 buah garis ya, menggambarkan seperti itu. Kemudian ada kunci nada atau patokan bunyi itu di sebelah mana, seperti apa, maka kita perlu kunci. Kunci nada itu ada 3 macam. Yang pertama ada kunci C ya, kunci C itu seperti itu. Kemudian kunci G itu dimulai dari, menggambarkannya ya, dimulai dari paranada kedua. Kita hitung paranada itu dari bawah, 1, 2, 3, 4, 5. Dari paranada kedua menuju ke paranada ketiga, kembali ke paranada pertama, kemudian ke atas melebihi paranada kelima, turun kembali sampai ke paranada ke-1 dan membuat lingkaran seperti itu. Kenapa diawalinya dari sini? Karena do-nya ada di sini. Do ada di situ. C ada di tengah-tengah sini, do-nya ada di situ. Sedang
Sedangkan untuk kunci F maka menggambarkannya seperti itu. Do-nya ada di sini. Do, do ya. C tengah-tengahnya di paranada ketiga, F pada paranada kelima, kalau G paranada pertama. Cuman persoalannya kita jarang menggunakan kunci C dan kunci F. Kita abaikan dulu ya. Kita abaikan dulu. Saya mau tunjukkan di sini not mutlak itu not yang tetap, letaknya tetap. Jadi kalau C ada di sini, C ada di situ, do sama dengan C, berarti do-nya sama dengan C di sini, do re mi fa sol, gitu ya. C D E F G. Nah di sini G, C D E F G. Tadi saya tunjukkan do-nya di sini untuk do sama dengan G. Do sama dengan G, do-nya di sini. Namun kebanyakan di kita suara itu diawali atau pada umumnya do-nya sama dengan C, bukan sama dengan G ya, sama dengan C di sini. Maka do-nya bukan di sini lagi tapi pada garis bantu pertama di sini letak do. Kenapa demikian? Kita perhatikan di papan nada ini, do re mi fa sol ya. Harusnya sol, do ya, do re mi fa sol. Di sini harusnya sol untuk do sama dengan C pada kunci nada G ya. Do re mi fa sol. Maka do sama dengan C dengan kunci G, do-nya ada di garis paranada pertama. Ya, ini jangan sampai salah. Kebanyakan orang menganggap bahwa do sama dengan G, do-nya di sini, bukan ya. Do sama dengan C, do-nya di sini. Ini sama aja dengan kita harus mengurutkan kembali do re mi fa sol, sol sama dengan do, kan gitu ya. Sol sama nggak kelihatan. Sol sama dengan do. Jika ini adalah kunci C, ini maka menjadi kunci G, begitu. Logikanya seperti itu. Maka patokannya adalah do ada di sini, kemudian tinggal dilihat dari lagu Padang Bulan. Ya, lagu Padang Bulan itu nadanya seperti apa ya, lupa saya. Sol 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 fa mi sol do mi re fa si re do, begitu ya. Nah, solnya di mana? Kalau do di sini, re. Ingat ya, setiap pindah dari garis ke spasi itu ganti nada. Do re mi fa sol. Oke. Sol sol fa, berarti di sini fa, mi di bawahnya lagi, mi sol do, berarti di garis paranada bawah. Begitu urutannya seperti itu. Tinggal nanti dilihat berapa ketukan sol, berapa ketukan fa, itu digambarkan. Kalau ketukannya sol adalah satu ketuk, maka gambarnya seperti itu. Kalau sol ternyata setengah ketuk, maka gambarnya seperti itu. Ya, jadi teman-teman lebih mudah dengan konsep seperti ini. Ingat, untuk satu ketuk, untuk setengah ketuk, seperti itu. Kalau setengah ketuknya berdekatan boleh digabung, tidak begitu tapi digabung ya, di garisnya di atas boleh digabung. Oke, sementara itu dulu. Kalau ada yang mau bertanya, segera bertanya lewat forum di Camilo. Karena kalau lewat WA penuh sekali, WA banyak yang bertanya ini itu saya sulit menjawabnya, tapi kalau di Camilo bisa difahami oleh satu kelas. Teman-teman, ada sedikit tambahan untuk pemahaman penulisan atau penggambaran not balok ya pada lagu Padang Bulan. Namun sebelumnya saya mau kasih gambaran dulu di sini ya, difahamkan dulu bahwa kalau ada satu bar ya, itu ada 4 angka ya. Di sini misalnya do re mi fa, maka ini 4 ketuk itu do re mi fa, begitu 4 ketukan ya.
maka gambarnya masing-masing nada satu ketuk satu ketuk satu ketuk, maka do lambangnya seperti itu, satu ketuk ya, elips dengan tangkai. Re juga demikian, sama, elips penuh dengan satu tangkai, begitu ya. Tapi kalau misalnya do re mi fa sol, mi fa nya menjadi satu ketuk, kemudian sol 1 2 3 4 ya, mi dan fa dijadikan satu ketuk, maka untuk mi dan fa tentu gambarnya setengah-setengah ya, setengah ketuk dan setengah ketuk, boleh digabung, sedangkan untuk do, re, dan sol sama. Teman-teman, untuk menggambarkan tangkai kita patokannya pada garis paranada ketiga. Jika di bawah paranada ketiga, misalnya di 2 atau di 1 ya, maka tongkatnya ke atas. Tapi jika dari paranada 3 itu ke atas, misalnya paranada keempat atau kelima, maka tongkatnya ke bawah ya, di sebelah kiri dan ke bawah. Jika letaknya tepat di paranada ketiga, maka boleh ke atas, boleh juga ke bawah, begitu ya. Ini patokan-patokan yang perlu dipahami. Baik, kita langsung ke notasi di sini. Kebetulan padang bulan itu notasinya 2/4, berarti ada 2 ketuk pada satu bar ya. Ada 2 ketuk. Lihat di sini, berhenti sol itu tanda berhenti itu 0 ya, berhenti terus sol itu dalam satu ketuk, kemudian sol dan fa di sini dalam satu ketuk, tandanya di atasnya ada garisnya, ada payungnya ya, dijadikan satu. Jadi ketika jatuh ketukan masih kosong, ketika di atas itu bunyi sol, turun sol, di atas adalah fa. Sol sol fa mi sol do mi re fa si re do, begitu bunyinya. Sekarang untuk menggambarkannya tentu diawali dengan menggambar kunci nada, kemudian diawali dengan tanda berhenti setengah ketuk ya, setengah ketuk, kemudian solnya ada di mana tadi? Di sini, betul, setengah ketuk, maka boleh ke atas boleh ke bawah, saya pilih yang ke atas. Ini garisnya satu, ini yang penuh ya. Sol di sini, sol kembali setengah ketuk, dan fa di sini setengah ketuk. Sol dan fa ini dalam satu boleh dikasih garis. Demikian seterusnya, silahkan dilanjutkan. Mudah-mudahan hal ini bisa membantu dalam pemahaman penulisan not angka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.